Domo, minasan konnichiwa sensei, Johan Sensei desu. Ya, kembali lagi bersama dengan Johan Sensei. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai Enuni Nyumong, yang berarti Sensei akan menampilkan banyak soal untuk kalian. Kita review sedikit. Kalau kalian bisa betul 80%, ya Sensei yakin kalian bisa belajar Indo dengan begitu lancar, gak terlalu susah. Tapi bagi kalian masih di bawah 80% ketika mengerjakan soal hari ini, berarti Sensei minta kalian untuk belajar 3 kali lagi untuk nonton video Sensei. Kenapa? Karena asli benar-benar susah dan Sensei akan membuat kalian cepat dalam menjawab. Oke, kita mulai. Mondai pertama yaitu adalah isi bagian yang kosong ya. Kita mulai ya. Hai, misalkan ya ada daiji na resito o zubon no poketo ni nai-nani sentaku shite shimatta. Hai. Nah, soal kayak gini kan ada teman-teman pas ujian JLPT. Coba kalian jawab cepat ya. Ini soal JLPT ya. Ayo. Gimana teman-teman? 1. Ireta mama, 2. Haita mama, 3. Haiteru aida, 4. Haiteru aida. Yang mana? Jadi kalau kita baca aja, dia itu ada stroke yang penting, dia masukin ke dalam kantong. Nah, tapi dia lupa keluarin, terus dia udah terlanjur membersihkannya, dia udah terlanjur laundry teman-teman ya. Makanya betul kata teman-teman ya, nomor 3, nomor 4 pasti batsu. Tinggal ireta mama atau haita mama. Ayo, yang mana? Ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah yang 1 ya, ireta mama. Nah, pertanyaan pasti Sensei, kenapa bukan haita mama? Jadi ada shite-shimata teman-teman ya, sama zubon no poketo ni. Berarti yang memasukkan resito itu siapa? Kita kan ya, makanya ireru, ireta mama. Nah, kalau haita mama kapan pakainya Sensei? Kalau haita mama itu adalah misalkan kalian lagi pergi ke second street ya, habis itu kan mau beli baju. Ternyata di dalamnya itu ada uang ya, sehingga haita mama itu baru ngomong. Kenapa? Dari awal bukan kalian masukkan, tapi memang sudah ada di sananya. Itu baru pakai si haita mama. Oke, ingat ya, kalau pastinya kita melakukan ireru ya, ireta mama. Jelas ya? Hai, berikutnya nomor 2 ya, percakapan A sama B ya. Isogeba kuji no densha ni maniau kamoserenai yo hashirou ka. Berarti kalau misalkan kita buru-buru nih ya, mungkin kita bisa sempat naik kereta di pukul 9 nanti. Lari nggak nih? Terus katanya, iya, berarti udah menolak ya. Iya, nani o maniawanai to omou yo sugi no densha ni shiyou. Berarti apa teman-teman ya? Di bawahnya ada potong ba hasitete, hasitate, hasiranake, sama hasichatte. Kira-kira coba yang mana? Coba dipikirkan baik-baik teman-teman ya. Di atasnya itu menawarkan gimana kalau kita lari biar kita sempat. Tapi kata si B itu enggak ya. Berarti jawabannya adalah Nibang des ya, hasitate. Kenapa? Jadi tate ini fungsinya tuh untuk menjelaskan mengenai meskipun atau bahkan ya. Jadi meskipun kita anggaplah kita udah lari pun nggak akan sempet maniawanai tomo yo. Makanya disuruh tunggu buat naik ke kereta berikutnya ya. Nah, untuk nomor 3, nomor 4 udah pasti salah ya. Kenapa? Karena ada mo maniawanai teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman tuh bingung nomor 1 sama nomor 2 ya. Karena ada T kan ya. Cuma lebih tepat itu adalah hasitate ya. Karena ada nih ya gumponya meskipun atau bahkan. Hai, kalau gitu kita lanjut ke nomor 3 ya. Saya bacakan. Watashi wa yoku interneto de kaimono suru ga youfuku wa kawanai. Jisai ni nai-nani kaitai karada. Nah, gimana teman-teman ya? Jawabannya itu ada kite minai to, kite okanai to, kite mite kara, sama kite oite kara. Yang mana teman-teman ya? Coba dipikir. Dah, saya bantu ya. Watashi wa yoku interneto de kaimono o suru ga. Ya, berarti dia itu sering apa? Belanja di internet ya. Oke. Terus, youfuku wa kawanai. Tapi dia nggak beli baju. Nah, kenapa nih? Oke, jisai kalau teman-teman yang kasih tuh ya N3, N2. Ini udah pasti biasa nih ya. Selalu keluar jisai ya. Jisai ini ya berarti pada aktualnya. Nani kaitai kara. Berarti dia baru mau beli kalau apa? Kalau sudah coba ya, berarti jawabannya adalah kite mite kara ya. Nah, yang ada kayak kite mina ada pas salah ya. Kite mite kara ya. Terus kalau kite okana itu kan mempersiapkan juga bukan ya. Nggak tepat teman-teman ya. Jawabannya itu adalah nomor 3 ya. Kite mite kara setelah saya coba baru mau beli ya. Biar kita nggak salah ukuran mungkin ya. Hai, lanjut nomor 4 ya. Ada percakapan lagi. Nakayama-san, ima chotto ii desu ka? Ditanya nih, Nakayama-san ada waktu nggak? Katanya, kore kara ABC Ginko ni nani modotte kite kara demo ii desu ka? Nah, gimana teman-teman ya? Nomor 1, iku tokoro kara desu. Nomor 2, iku tokoro nan desu. Nomor 3, iteiru tokoro dakara desu. Sama nomor 4, iteiru tokoro nan desu. Yang mana jawabannya teman-teman? Dipikirkan ya, ayo coba. Saya kasih hint ya, ada kore kara. Ayo, saya udah pernah ngajarin di video Sensei ya. Coba diingat-ingat. Oke, jawabannya adalah
korekara ABC Ginko ni iku tokoro nan desu ya. Jadi kalau misalnya ada korekara, ya pakainya itu adalah si ini ya, tokoro teman-teman ya, iku tokoro ya. Ingat ya, taberu tokoro itu berarti baru mau makan, udah siapin sendok sama garpu, tinggal makan doang ya, belum makan. Nah, tabeteru tokoro misalkan kayak dapat telepon nih, lagi ngapain? Gue bener-bener lagi makan, berarti dia lagi ngunyah mungkin ya, bener-bener lagi makan. Kalau tabeta tokoro apa teman-teman? Yes, kalau tabeta tokoro itu adalah bener-bener sudah selesai makan ya, udah taruh sendok garpunya, udah taruh piringnya kosong ya, bener-bener bukan nanti ya, tapi pas saat itu juga udah kosong. Makanya tokoro ini juga kadang-kadang muncul ya di N2 ya, makanya teman-teman jangan sampai kalian bingung lagi ya, jangan mikir tokoro itu adalah tokoro tempat, awas kalian ya, nggak boleh ya. Oke, karena ada korekara berarti kan baru mau, karena sekarang kan ya, baru mau apa? Baru mau berangkat ke Bank ABC ya. Good ya. Hai, lanjut nomor 5 ya. Ada percakapan lagi. Watashi tenisu wo narau koto ni shita nda. Yamashita-san wa tenis dekiru? Katanya, mukashi chotto dake tenis kurabu ni nai-nani. Ayo, gimana teman-teman? Nomor 1, haita mama nanda. Nomor 2, haita bakari datta nda. Nomor 3, haite ita koto ga aru nda. Nomor 4, haite iru tokoro datta nda. Yang mana? Tuh, panjang kan teman-teman ya. Endo kayak gini nanti bumpungnya panjang semua. Yo, coba dipikirkan. Oke, kita baca dulu ya. Pertama adalah saya itu memutuskan untuk belajar tenis ya. Terus dia tanya ke Yamashita-san nih, Yamashita-san lu bisa nggak main tenis? Terus dia bilang, mukashi choto dake, berarti dia pernah main tenis ya. Ada mukashi teman-teman ya. Logika teman-teman, berarti ada yang dalam bentuk lampau ya. Jawabannya adalah kotega sambang ya. Haite ita koto ga aru, berarti dia pernah masuk ke klub tenis, makanya dia bisa ya. Jawabannya adalah nomor 3. Kalau haita mama udah pasti nggak mungkin ya. Kan mukashi choto, berarti kau udah berhenti ya. Terus nomor 2, haita bakar, dia kan baru masuk juga, bukan teman-teman ya. Mukashi teman-teman ya, mukashi, nggak mungkin bakari ya. Nomor 4, haite iru tokoro. Ingat ya, kalau tokoro itu adalah sedang dilakukannya, tapi kan dia ngomongnya juga mukashi, makanya nomor 2, nomor 4 udah pasti batsu. Jawabannya adalah nomor 3 ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, lanjut ke nomor 6. Kono daigaku de wa kaigai ni ryugaku suru gakusei nani shougakukin o shikyuu shiteiru. Nah, teman-teman tahu nggak shikyuu ya? Yang nggak tahu catat ya, mungkin yang 2 muncul ya. Shikyuu itu artinya dibayarkan, disupport lah istilahnya lah ya. Nah, shougakukin udah tahu ya teman-teman ya, apa? Bea siswa ya, bea siswa. Oke, berarti di universitas ini kaigai ni ryugaku suru gakusei, berarti murid-murid yang akan pergi belajar ke luar negeri itu dapat apa? Beasiswa tuh. Sekarang kali isi jawabannya apa? Ada ni totte, ni stagate, ni taiste, sama ni kurabete. Ya, jawabannya adalah 1, 2, 3. Yes, jawabannya adalah nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah ni taiste, berarti terhadap murid yang akan belajar ke luar negeri akan dapat apa? Uang bea siswa ya. Nah, kalau ni totte itu kan bagi, makanya nggak cocok ya. Terus ni stagate itu adalah menurut atau semakin. Ni kurabete itu kalau ada perbandingan, tapi nggak ada perbandingan juga ya. Makanya jawaban yang tepat adalah nomor 3 ya. Baik, lanjut ke nomor 7 ya. Percakapan lagi. Ingat ya, nanti pas ujian JLPT semua itu dapat rata-rata percakapan semua, makanya harus bisa baca cepet ya. Hayashi-san, osaki ni shireshimasu. Mada kairanai desu ka? Ya, berarti dia minta izin pulang duluan ya, belum pulang nih. Terus dia bilang, watashi wa mou sukoshi yatte kaerimasu. Kono shigoto wa kyouju ni nani-nani. Oke ya. Terus, so desu ka? Otsukaresama desu. Ya, jawaban yang mana? Nomor 1, yatte okisou nanode. Nomor 2, yatte shimaitai node. Nomor 3, yatte mite mo ii desu ga. Nomor 4, yatte iru tokoro nan desu ga. Gimana teman-teman? Kita baca lagi ya. Mou sukoshi yatte karimasu, berarti dia masih mau melanjutkan ya teman-teman ya. Kenapa? Kono shigoto wa kyouju ni ya teman-teman ya. Kyouju ni artinya adalah hari ini juga dia pengen menyelesaikannya. Berarti jawabannya adalah betul ya, jawabannya itu adalah nomor 2 ya, yatte shimaitai ya. Kita udah pernah belajar teshimo ada 2 ya. Teshimo yang menunjukkan penyesalan sama teshimo yang artinya adalah menyelesaikan sampai akhir ya. Nah, kyouju ni berarti kan dia menyelesaikan sampai hari ini juga, makanya jawabannya itu adalah nomor 2 ya. Kalau nomor 4 gak bisa, yatte iru tokoro kan kalau misalkan ditanya lagi ngapain ya gak bisa. Yatte mite mo ii desu ga ya, gak juga ya, kan dia sudah memutuskan untuk melakukannya ya.
Nomor 1, yate okiso ya. Kelihatannya akan melakukan ini juga nggak jelas banget ya. Jawaban yang tepat itu adalah nomor. Baik, berikutnya kita lanjut ke nomor 8. Are, saifu ga nai. Honto desu ka? Arimashita, arimashita. Mo, bikkuri nai nani yo. Demo yokatta desu ne. Gimana teman-teman? Coba dipikirkan. Ada orang yang bilang kalau misalkan nggak ada dompetnya. Kata B-nya, betulan lo. Terus si A-nya bilang, ada deh, ada. Terus kata B-nya adalah, mo bikkuri apa? Ayo teman-teman, nah ini sering banget dipakai dalam kaiwa. Kalau bisa bagus banget ya. Saya bacakan. 1. Sasenai de kudasai. 2. Sasete kudasai. 3. Sasenai koto ni shite kudasai. Nomor 4. Saseru koto ni shite kudasai. Kotae ga? Coba dipikirkan. Ingat ya, drama, anime yang pernah kalian nonton, coba lihat kembali ya. Mo bikkuri, yes ya. Oh sorry teman-teman, ini bukan bikkuri ya, bikkuri teman-teman ya, salah ketik ya. Mo bikkuri sasenai de kudasai ya. Artinya apa teman-teman ya? Nih, kalau ada saseru, ingat ya, saseru itu ada banyak makna ya, ada 2 kalau nggak salah ya. 1 itu adalah menyuruh, 2 itu adalah membuat merasakan ya. Jadi ini kan merasakan apa nih? Bikinnya itu merasa cemas, panik, bikin kaget. Nah, bikkuri saseru, makanya bikkuri sasenai de kudasai. Jangan bikin gua kaget dong, gitu ya. Tapi untung lah ya ketemu. Nah, nomor 2 itu sasete kudasai adalah mo bikkuri sasete kudasai itu artinya apa? Tolong dong bikin gua kaget gitu, gak jelas kan ya, oke. Terus sasenai koto ni shite kudasai ya, mungkin keadaan lainnya mungkin kan mikir ya, tapi nggak ada hubungannya ya. Koto ni suru itu adalah ketika kita memutuskan ya. Terus saseru koto ni shite kudasai pun juga salah ya teman-teman ya. Jawabannya ada nomor 1. Nomor 9 teman-teman ya. Eisha no shouhin ga koshi no itami ni dono gurai kouka ga nani kuwashiku shiritai. Ayo apa? Bagian depannya nggak perlu peduli ya. Intinya adalah nih, sakitnya nih ya, koshi no itami ni berarti untuk penyakit si pinggang tersebut ya. Dono gurai kouka ga. Yuk, yang mana? 1. Aru no ka ni yotte. 2. Aru no ka ni tsuite. 3. Aru no ka doka ni yotte. 4. Aru no ka doka ni tsuite. Ya, gimana teman-teman? Coba dipikirkan. Ayo, logika dalam kaiwa coba kalian ngomong ya. Coba kalian pikirkan. Jawabannya adalah aru no ka ni tsuite ya. Oke ya. Jadi kalau misalkan ni tsuite itu adalah mengenai apakah ada efek dari si obat tersebut untuk pinggangnya ya. Terus kalau kadoka kan artinya adalah ada atau enggaknya, enggak ya. Dia pengen tahu efek itu seperti apa, bukan ada atau enggaknya. Namanya juga obat pasti ada efeknya lah sedikit pun ya. Nah, terus kalau aru ka ni yotte juga bukan ya. Jawabannya itu adalah aru no ka ni tsuite ya. Baik, lanjut ke nomor 10. Kutsu wa haite mite jibun no ashi ni au ka do ka kakunin shite kara kata hou ga ii no wa wakate iru ga. Nah, teman-teman ya, nanti pas ujian JLPT panjang kayak gini ya. Saya langsung ajarin cara cepat ya. Kutsu wa haite mite berarti coba pakai sepatu. Jibun no ashi ni au ka do ka berarti apa? Au ka do ka? Cocok atau enggak ya. Kakunin shite kara kata hou ga ii berarti setelah kita cek baru disuruh beli. Wakate iru ga, gua tahu mengenai itu, tapi internet de kini ya. Kini haita mono o mitsukeru to tsui. Nah, teman-teman ya, sorry ya kalau udah ketemu tsui udah gampang. Tsui itu satu paket ya bunpoinya ya. Harusnya nggak usah baca di atas ya. Iya, mana teman-teman ya, kalau ada tsui ya satu paket. Saya dulu udah pernah ngajarin. Ayo, 1. Kau tokoro da. 2. Kau koto ni suru. 3. Kate hoshi. 4. Kate shimou. Yang mana? Jawaban adalah nomor 4 ya. Tsui kate shimau ya. Sorry banget teman-teman ya, kalau udah ada tsui teman-teman ya, kalian nggak usah baca atasnya, nggak penting, langsung buang ya pas ujian JLPT ya. Tsui itu satu paket sama te shimau ya. Contohnya adalah tsui tabete shimau, tsui kate shimau ya. Misalkan tsui tabete shimau adalah ya kita ngeliat makanan enak, misalkan ada McDonald's gitu ya, kelihatannya enak, murah. Jadi kita langsung kepikiran buat makan kan ya. Makanya tsui tabete shimau gitu loh ya. Makanya tsui itu satu paket sama shimau. Udah nih satu paket ya, satu paket.